Halo semua, untuk rekan-rekan mahasiswa, terima kasih. Tetap semangat ya melakukan atau mengikuti perkuliahan mata kuliah gambar teknik. Kita sudah masuk ke pertemuan 9. Nah, nanti kita akan membahas ya tentang topik hari ini adalah simbol dalam gambar kerja arsitektur. Bagaimana atau seberapa pentingnya, kemudian cara membacanya, bagaimana kita bisa mengkoordinasikan atau bagaimana kita bisa mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut ya dalam gambar kerja terkait dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pastinya banyak pihak-pihak yang terkait ya dalam melaksanakan pembangunan di lapangan, sehingga perlu adanya satu pemahaman dalam hal ini adalah simbol ya. Karena tidak mungkin ya kita mendistribusikan pekerjaan di lapangan ya dengan tulisan-tulisan ya, atau katakan dengan satu bendel gambar atau tulisan hanya berupa tulisan ya. Dan yang efektif itu adalah dengan menggunakan simbol-simbol gambar ya, visualnya itu adalah gambar. Jadi mahasiswa dalam hal ini itu Anda harus memahami, jangan sampai keliru, kemudian tahu cara mengaplikasikan gambar-gambar atau simbol tersebut dalam perencanaan, baik itu denah, tampak, potongan ya, apalagi sudah masuk ke konstruksi ya. Jadi Anda harus memahami cara membaca simbol supaya tidak terjadi kesalahan ya dalam Anda itu mengkomunikasikan apa yang nantinya akan dikerjakan oleh pelaksana di lapangan. Seperti itu kurang lebihnya. Soalnya begitu salah itu akan dampaknya fatal ya. Satu, bisa jadi kita bongkar ulang. Yang kedua, pasti imbasnya juga ke pendanaan. Dan pastinya terakhir itu juga klien atau owner itu juga akan kecewa ya dengan kinerja kita sebagai dalam hal ini adalah desainer arsiteknya ya. Untuk materi sudah saya sampaikan di siakat, silakan Anda nanti bisa Anda download ya dan Anda mempelajari. Seperti biasa nanti untuk menjadi referensi Anda dalam mengerjakan soal nantinya di UAS ya, di ujian akhir semester. Simbol dalam gambar kerja arsitektur. Nah, pentingnya mempelajari berbagai simbol gambar untuk bekal pemahaman dasar. Jadi memang tugas kita ya dalam ini adalah arsiteknya itu cukup berat ya, karena selain dia merencanakan, merancang, melaksanakan, dan dia juga harus bisa menerjemahkan apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikerjakan itu dalam bentuk gambar. Kan seperti itu kan intinya. Nah, sebelum jadi gambar itu kan kita harus bisa visualkan ya ide-ide, gagasan, impian, cita-cita, katakan dalam ini adalah hunian ya, hunian seseorang. Dan Anda wajib mengetahui ya pentingnya simbol-simbol gambar untuk nantinya bisa diterapkan di gambar kerja. Nah, ketetapan simbol gambar dapat dibuat agar arsitek di seluruh dunia itu dalam satu pemahaman, satu kesepakatan ya. Dan kumpulan simbol arsitektur mewakili elemen area atau tempat tertentu. Pembentukan model visual
sesuai struktur maupun skala gambar itu sesuai yang ditentukan. Nah, gambar teknik itu sebenarnya dibuat sebagian rupa mencakup semua informasi terkait pembangunan atau properti. Penetapan skala simbol gambar dilakukan untuk mewakili ukuran yang sesungguhnya. Jadi simbol-simbol yang Anda pakai itu juga tidak asal Anda ambil dari library ya, dan ini dari software AutoCAD ya, tapi itu sudah terskala ya. Jadi tetap nanti di pelaksanaannya atau di implementasinya itu sesuai dengan ukuran yang proporsional seperti itu. Kita beralih ke penggunaan skala simbol ya. Nah, skala simbol di sini adalah menyesuaikan ukuran gambar. Mengapa demikian? Nah, sebab setiap gambar itu memiliki ukuran dan kesulitan yang berbeda-beda. Skala gambar sederhana memakai ukuran 1 inci atau mewakili 1 kaki ya, dan untuk skala yang kompleks itu mengikuti proporsi yang fraksional. Nah, kalau kita biasanya kan memakai yang ukuran standar cm atau meter ya. Nah, penggunaan skala untuk memberikan gambaran yang tepat terkait semua elemen di dalam ruangan. Dan biasanya selain simbol itu nanti tersedia juga ya rujukan di bawah gambar. Sebagai untuk referensi ini bagi yang mungkin kurang paham, jadi di situ biasanya ditambahkan untuk detailnya. Begitu ya, detail misalkan ada gambar simbol ya, bukan gambar ya, simbol tentang material bangunan, katakan di situ adalah besi ya. Nah, suatu pembesian di area kolom ya, kolom bangunan begitu. Nah, di situ biasanya nanti diberi keterangan ya, baik di gambar maupun mungkin bisa diletakkan di satu tempat tersendiri ya, atau katakan di legendanya atau di keterangannya. Nah, di situ nanti ada muncul pembesiannya itu tulangnya diameter berapa, panjang berapa, dibutuhkan berapa lonjor ya, 2 kali misalkan itu hanya dua batang ya, atau 12 kali berarti diperlukan 12 batang besi misalkan. Nah, baru nanti besinya itu ukurannya berapa, diameternya berapa, nanti di situ biasanya ditampilkan setelah simbol ya. Nah, sekarang apa manfaat penggunaan simbol itu? Pastinya Anda bertanya juga ya. Kenapa kok kita menggunakan simbol? Itu ibarat kata itu simbol sebagai bahasa pemersatu antara arsitek, insinyur, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi yang jelas. Jadi simbol di sini itu memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara mereka. Ya, jadi tanpa katakan kalau Anda punya sahabat ya, sahabat yang tidak perlu dengan ungkapan kata, cukup dengan kedipan mata misalkan ya, Anda paham bahasa isyarat ya maksudnya. Misalkan ada sesuatu yang menarik begitu, tapi Anda sungkan untuk mengungkapkan atau menyatakan verbal ya dengan sahabat Anda itu. Anda bisa dengan kedipan mata atau bahasa isyarat apapun itu ya. Nah, itu setidaknya itu ya, katakan itu adalah bahasa untuk berkomunikasi ya, walaupun tidak secara verbal langsung diucapkan kan gitu. Nah, simbol ini juga ya saya kan untuk istilah yang mudahnya ya seperti itu. Jadi simbol-simbol itu sudah standarnya dari misalkan nanti akan saya jelaskan ya beberapa contoh simbol terkait dengan gambar arsitektur ya. Nah, simbol-simbol di sini itu nantilah yang menjembatani atau sarana untuk komunikasi ya melalui gambar. Hebat kan orang desainer itu, berbicara bersatu kesepemahaman ya, tapi melalui gambar, bahasa simbol. Kemudian yang kedua, pemahaman yang baik bahwa simbol membantu semua pihak memahami gambar kerja dengan cepat dan akurat. Karena makanya ya perlunya untuk memahami, mengetahui simbol-simbol yang benar-benar ini, pokoknya ini jangan sampai keliru. Karena simbol itulah yang menjadi acuan semua pihak untuk memahami gambar kerja dengan cepat dan akurat. Apakah itu pasir, apakah itu besi, apakah itu semen, apakah itu
kayu juga macam-macam nanti ya simbolnya, tidak hanya satu simbol atau gambar gitu, tapi beberapa jenis kayu dia memiliki simbol yang beda gitu. Kemudian dengan 1-2 ya, poin 1-2 tadi itu hanya koordinasinya bisa efisien. Penggunaan simbol yang konsisten memungkinkan koordinasi yang lebih efisien di antara disiplin yang terlibat. Jadi simbol-simbol itu yang Anda gunakan itu, yang kita pakai dalam perencanaan itu harus konsisten dari awal sampai dengan akhir gambar. Tidak boleh berubah. Ya, dalam arti seperti warna ya, ibarat warna. Kalau yang dari awal merah ya sampai dengan akhir gambar itu ya merah gitu. Jangan terus di perjalanannya itu berubah-ubah warna gitu, atau berubah-ubah gambar gitu. Kecuali memang berubah karena revisi, berubah karena permintaan owner, berubah mungkin karena ada kebijakan pemangku kepentingan pemerintah misalkan ya. Nah itu baru, tapi itu juga perlu dikoordinasikan terlebih dahulu. Jadi intinya simbol-simbol itu harus konsisten dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah prinsip-prinsip penggunaan simbol yang efektif yang pertama adalah satu tadi yang saya sampaikan ya, konsisten. Gunakan simbol yang sama secara konsisten di seluruh gambar kerja. Kemudian yang kedua, terorganisir. Anda bisa melakukan klasifikasi simbol berdasarkan kategori dan tempatkan secara terstruktur. Namanya juga gambar teknik ya, gambar kerja ya harus terstruktur, nggak boleh seenaknya sendiri ya. Semuanya benar-benar rapi, terukur ya, terutama ya ada ukurannya, tidak boleh asal. Makanya harus fokus serius nih. Begitu Anda salah mendesain, salah merancang, itu akan berakibat ya nanti misalkan dilaksanakan beneran di lapangan itu akan terjadi selisih ukuran ya, selisih ukuran kalau diskalakan misalkan di skala 1 cm padahal di kenyataan realitanya sekian meter begitu, nah itu akan beda cerita ya. Jadi harus fokus benar. Kemudian informatif, sertakan keterangan yang jelas untuk membantu pembahasan simbol ya, tadi yang saya sampaikan juga. Setelah simbol Anda membuat ukuran detailnya ya, keterangan, tambah keterangan kalau perlu. Nah ciri-ciri simbol dalam gambar arsitektur ada dua, elemen struktural dan elemen mechanical elektrikal. Nah elemen struktural itu berupa beberapa simbol ya untuk kolom, balok, dinding struktural dan lainnya yang terkait dengan konstruksi bangunan. Tapi kalau sudah masuk ke elemen mechanical dan elektrikal itu simbol-simbol untuk pemipaan biasanya, saluran, peralatan HVAC, AC, ya, panel listrik, dan komponen sistem bangunan yang lain. Jadi beda ya antara struktural dan mechanical elektrikal ya. Itu sudah dua hal yang berbeda. Nah kemudian simbol lagi untuk elemen interior ada beberapa ya. Misalkan elemen simbol untuk elemen furniture. Ya kalau Anda nanti waktu buka software AutoCAD ya terutama, itu ada beberapa tuh simbol-simbol, kursi, meja, lemari, bahkan elemen interior yang lain, lampu meja, lampu standing ya, kemudian beberapa apa ya, katakan kalau di dapur ya, itu banyak sekali tuh simbol-simbol terkait dengan kitchen, kompor, tungku pemanggang dan lain-lain ya. Kemudian pintu dan jendela ada simbol-simbol lagi juga ya, simbol untuk menunjukkan tipe, ukuran dan arah bukaan pintu dan jendela. Nah ini juga harus dicermati ya, tidak boleh keliru, terutama untuk arah bukaan daun pintu ataupun daun jendelanya ya. Nah biasanya kalau bukaan arah daun pintu ya pastinya ke dalam ya. Kenapa kok nggak keluar arah bukaannya ya, karena kan di luar ada tamu ya. Jadi alangkah baiknya itu arah bukaan daun pintunya itu masuk ke dalam supaya tamu yang di luar itu tidak mengalami eksiden ya, katakan kejedot ya, apa itu kejedot, kena daun pintunya, malah jadi eksiden kecil ya. Kemudian yang ketiga, finishing dan dekorasi, yaitu simbol untuk material lantai, dinding, plafon, dan elemen dekoratif lainnya. Ini ya tadi ya, misalkan simbol
wallpaper ya, simbol kayu-kayu, kayu lapis yang dipakai nanti untuk finishing interior dinding ya terutama ya. Kemudian batu alam ya, simbol-simbolnya itu harus Anda pelajari itu. Nah, terakhir itu simbol untuk elemen landscape ya, atau landscape, meliputi vegetasi, fitur air, infrastruktur, utilitas. Simbol untuk menunjukkan jenis dan posisi tanaman, pohon, dan landscape lunak lainnya. Itu untuk vegetasi ya. Jenis-jenis pohon atau gambar simbol pohon itu sesuai dengan nama masing-masing. Pohon kelapa, pohon perdu, pohon ya katakan yang berdaun lebat gitu ya, itu simbolnya sendiri-sendiri itu, beda-beda. Bahkan sampai dengan rumput ya, penutup tanah itu juga ada simbolnya. Kemudian infrastruktur, simbol untuk jalur pejalan kaki, tempat parkir, penerangan, dan elemen landscape keras lainnya ya. Nah, simbol-simbol katakan paving, simbol-simbol batu kericak misalkan, pasir ya, itu ada simbolnya semua. Kemudian fitur air, yaitu simbol untuk kolam, danau, dan elemen air lainnya dalam desain landscape. Terakhir utilitas, simbol untuk sistem irigasi, drainase, dan jaringan utilitas lainnya di luar bangunan. Nah, ini semua harus Anda perhatikan ya dalam perencanaan desain di gambar kerja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasi simbol ya. Ini saya menyertakan ya beberapa contoh. Ada 3 contoh: gambar kerja lantai, gambar kerja landscape, dan gambar elevasi. Gambar kerja lantai yaitu simbol itu ya yang Anda lihat di monitor, itu digunakan untuk menunjukkan elemen-elemen bangunan seperti dinding, pintu, jendela, dan sistem mekanis. Ini contoh nih ya. Nah, perhatikan di sini ada dinah ya, dinah rumah. Kemudian elemen bangunan seperti dinding. Nah, nih dinding itu adalah yang garis hitam ini ya. Garis hitam. Kenapa kok hitam? Ya biasanya untuk desainernya atau arsiteknya itu biasanya mengeblok, memberi warna blok hitam atau kosongan bahkan ya pada gambarnya ya. Nah, baru nanti di pelaksanaan itu muncul simbol-simbol material bangunan tertentu untuk menjelaskan dinding itu terbuat dari material apa, seperti itu ya. Jadi visual gambarnya biasanya dinding itu tampilannya seperti ini. Nah, bagi yang rapat full hitam seperti ini berarti dia tidak ada bukaan, tidak ada penempatan pintu ataupun jendela di situ. Nah, beda lagi ini contoh nih ya, di sebelah sini nih ada gambar terputus ini ya, dindingnya. Nah, ini adalah peletakan dinding peletakan jendela ya nantinya di sini. Peruntukan jendela, ini pintu otomatis. Jadi dengan harapan Anda selama gambar itu tidak boleh sampai garis ini menerus misalkan, padahal ini adalah lokasi pintu ya, penempatan pintu di situ. Kalau menerus ya, dan yang terjadi adalah ruangan ini tanpa pintu akhirnya, makanya perlu diperhitungkan dengan benar. Mana pintunya, berapa jumlah pintu, berapa jumlah jendela gitu kan. Baru nanti dikoreksi ya jenah tersebut. Ini ya, ini ada beberapa jendela, ini pintu, ya kan. Anda perhatikan juga nih untuk simbol-simbol interiornya ya. Ada sofa, ada tempat tidur, ada meja, kemudian ada kitchen set, bathtub, kloset duduk, dan sebagainya ya. Ini adalah standar ya, yang bisa Anda jumpai nanti di library software AutoCAD. Kemudian gambar kerja landscape itu simbol yang digunakan untuk menunjukkan fitur landscape seperti tanaman, jalan, dan sistem irigasi. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Beberapa pohon ya, ini kalau kita lihat dimensinya, ini pastinya pohon besar ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tapi Anda perhatikan ya, beda kan antara pohon ini ya yang saya tunjukkan ini dengan sebelahnya ya, beda ya. Kemudian ada sitting group di sini. Kalau kita lihat sepintas ya, kita tidak lihat keterangan detailnya ya. Ini adalah seperti sitting group dengan lantainya itu lantai dari parket kayu ya, karena kan letaknya sebagai di taman kan. Kemudian ada jalan setapak di sini. Tingkat setapaknya ini dia terbuat dari apa? Dari paving kah? Atau dari cocoran kah? Atau dari plesteran biasa kah?
dan seterusnya ya. Kemudian ada elemen-elemen air di sini ya. Nah seperti itu. Oke, ini gambar contoh aja ya untuk pengaplikasian simbol. Setelah ini akan kita lanjut ke beberapa simbol yang pastinya harus Anda kuasai. Kemudian gambar elevasi yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan material, tekstur, dan detail elemen eksterior bangunan. Nah biasanya ini muncul pada tampak samping kanan, kiri, depan ya. Kemudian gambar potongan ya, jadi seperti yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu seperti rumah diiris ya begitu. Terus tampak dalamnya gitu. Nah simbol-simbol ini ya, katakan ini seperti kayu ya, ini kayu, kemudian ini seperti area kamar mandi, beberapa material bangunan sudah terlihat di sini ya, ini seperti batu tempel ya, keramik yang dipasang di area kamar mandi, pondasi-pondasi ya, ada simbol-simbol batu belah atau batu kali. Terus kemudian yang garis memanjang ini atau slope-nya itu adalah tanah uruk. Simbolnya ini kalau saya perbesar ya, simbolnya seperti garis-garis, 2 garis jajar, kemudian 1 garis, 2 garis jajar lagi, kemudian 1 garis, seperti itu dan seterusnya. Nah kemudian elevasi ini seperti ini, elevasi ya, dia menunjukkan ketinggian atau kedalaman. Berapa ketinggian bangunan ini dari titik 00 di sini ke atas sampai dengan lantai, sampai dengan plafon. Kemudian plafon pun sampai dengan ini balok nok atau atap. Ini elevasinya ya, dan turun. Contoh kata ini pondasinya itu kan pasti dia punya kedalaman kan. Kalau pondasi ini katakan batu belah atau batu kali itu ya, itu kurang lebih 60 sampai 80 cm cukup, atau 1 meter ya. Karena ini bangunan 1 lantai. Beda kalau bangunannya 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, itu baru kedalamannya beda, 1,5 2 meter begitu. Dan pondasinya pun juga bukannya batu belah, bisa jadi footplat gitu. Nah ini untuk menunjukkan. Nah Anda perhatikan di sini ada keterangan detail di sini ya. Jadi walaupun sudah ada simbol-simbol material, tetap aja keterangan detail itu diperlukan untuk lebih memahami, menegaskan ya, supaya tidak keliru ya. Bahkan ada ukuran di sini, ada dimensinya nanti ya. Ini coba nanti Anda perbesar. Ya, coba ya. Nah ini ya. Nah seperti ini. Filter 2 20 0 8 12 8 ya, 12 ukurannya nih, balok kotak itu loh, panjang kali lebar ya 8 12, balok sokong, balok kapit, balok tarik, goding, kuda-kuda, usuk, nah, dan seterusnya ya. Ini kasih keterangan ya. Ini batu tempel kan ini kan. Pasangan batu bata ini berarti dia menggunakan dinding dari material batu bata. Ini ya, ini ya. Dan seterusnya. Ini ketinggiannya kan jelas nih ya, elevasinya. Untuk slope-nya kurang lebih 35 cm ya. Ini titik plus minus 00-nya di sini. Kemudian naik ke atas sampai dengan plafon kurang lebih 3,5 meter dan seterusnya ya, 620. Kemudian kedalamannya di sini bisa Anda lihat kurang lebih 1 meter 15. 80 ya. Arah pondasinya ke bawah itu 80 setelah tanah uruk. Ini tanah urut yang saya sampaikan tadi, garis sebenarnya garis-garis seperti ini. Oke lanjut ya. Nah beberapa contoh pengaplikasian simbol yang bisa saya tampilkan untuk Anda ya. Ada pintu, landscape, service, simbol-simbol jendela, material bangunan, sanitasi, pemipaan, dinding, dapur, furniture, pencahayaan, semuanya ada simbolnya ya. Jadi tidak hanya perlu berkata-kata ya, tunjukkan dengan simbol begitu. Yang pertama bisa kita lihat ya, simbol pintu di sini. Nah ini biasanya diaplikasikan di denah ya. Ini ya bentuk simbol pintu, dan mati ini adalah kusen, daun, dan arah bukaan ya. Nah ini tinggal Anda cermati nih, mana yang mau dipakai. Ada yang istilahnya double door, atau kalau orang Jawa bilang itu kupu tarung gitu ya, seperti ini. Jadi ada 2 daun pintu yang saling buka. Tapi bisa seperti ini nih, ada yang buka ke dalam, ada yang buka keluar. Atau bahkan sliding door, gesernya pun ada beberapa jenis. Ada beberapa, misalkan ini contohnya ada 2 tipe ya.
satu sisi atau bahkan dua sisinya. Ini ada sliding doornya. Ini yang single biasanya ya, single, dan ini yang double door ya, dua daun pintu. Nah ini contohnya nih, ini ada suatu denah. Nah di sini dimunculkan ini. Tapi yang perlu Anda ingat bahwa nantinya gambar-gambar ini itu didetailkan lagi di satu gambar detail tersendiri, di lembar tersendiri. Jadi tidak tumpuk seperti ini ya, tapi dikerjakan di lembar tersendiri. Jadi masuknya ke gambar detail ya. Misalkan di sini adalah pintu ayun, ada pintu saku, ada pintu pivot, ada pintu ayun ganda, ada pintu geser, ada pintu lipat. Jadi di dalam satu gambar kerja khusus untuk gambar pintu. Biasanya ada denah, tampak, dan potongan daripada gambar pintu tersebut. Nah ini di sini. Jadi peletakannya itu jelas ya. Ini misalkan nih yang tadi saya bilang ada model pintu kutarung nih ya. Itu biasanya diletakkan di depan ya. Baru setelah itu model pintu sliding ya atau pintu geser, ini kebetulan letaknya di dalam, di area, misalkan area batas area publik dengan area yang private gitu ya. Di sini nih, ini kan ruang makan dan ruang santai ya, ruang keluarga di sini. Nah ini kebetulan pakainya pintu geser atau sliding. Dan seterusnya ya, ada pintu ayun. Pintu ayun ada di area belakang ya, area servis. Ini dia pakai pintu ayun di sini. Jadi sah saja sebenarnya kalau Anda menggunakan beberapa tipe pintu ya, jenis pintu. Jadi di dalam rumah itu terdiri dari banyak pintu ya, jenis pintu. Kalau misalkan hanya 1-2 jenis ya oke lah, biasa ya. Tapi mungkin suatu saat kita menjumpai pemilik rumah yang menginginkan beberapa jenis model pintu yang bisa diaplikasikan di rumahnya. Nah seperti ini ya. Kemudian jendela ya, jendela atau window ya. Jadi ini penampakan untuk denahnya nanti. Double hang, double opening out, pivot, kemudian single opening in, dan seterusnya ya. Ini denah, dan seperti ini bila diaplikasikan di dalam denah. Nah seperti tadi untuk yang detail pintu ya, jendela pun itu juga dikerjakan di lembar tersendiri khusus untuk gambar detail jendela ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4 ya, nanti di lembar tersendiri gambar detail jendela skala 1:20 misalkan, atau skala banding 10 ya. Nah ini contoh nih dengan denah yang sama ya. Ini misalkan nih jendela dengan model double ini ya, double daun ini. Nah ini diletakkan di depan nih, untuk misalkan ini untuk kamar tidur utama ya. Kemudian beberapa ini lagi ya, jendela mati. Ini biasanya diletakkan di bukaan ventilasi kamar mandi. Dan mati dia tidak bisa bergerak, dia sudah stuck, atau istilahnya memang jendela mati ya, fixed window. Nah biasanya itu ada 2 lapis ya, dan di tengahnya ada rongga ya, tempat untuk sirkulasi di kamar mandi tersebut. Tapi dia tidak bisa dijungkat-jungkit begitu. Atau dia bukan berupa jendela krepyak. Anda paham kan, krepyak itu bersusun gitu ya. Nah ini adalah jendela mati ceritanya, seperti itu. Udah lanjut. Nah ini ya, simbol dari dinding. Nah di warna hitam-hitam inilah nanti diletakkan simbol dinding tersebut. Apakah dia dari brick wall, apakah dari plywood finish, apakah dari poured concrete wall, apakah dari concrete block wall ya, apakah wood finish. Nah ini tergantung dari jenis material yang digunakan nantinya untuk material dindingnya, untuk dindingnya. Jadi macam-macam ini ya, walaupun itu biasanya batu bata ya, tapi boleh kan, boleh aja kan dia menggunakan wood finish. Jadi ini ceritanya rumah kayu misalkan temanya. Nah ini adalah nanti dijelaskan ya, waktu pelaksanaan eksekusi di lapangan itu dijelaskan bahwa dinding sebelah sisi kanan, kiri, depan, belakang itu mana yang mau dipakai ini jenis
simbol ini ya, jenis material dindingnya. Nah simbolnya tinggal yang mana nih. Jadi semuanya sepakat bahwa contoh nih ya, ini wood finish misalkan ya, simbolnya seperti ini gitu. Tidak boleh nanti dia melenceng seperti brick wall, ini sudah beda material lagi nih, tidak boleh sampai keliru ya. Kemudian dapur, contoh ini ya, simbol untuk area dapur. Nah Anda perhatikan di situ, ini suatu area dapur dengan kitchen set ya, kemudian ada meja sittingnya sittingnya dua ya, ada dua ini. Nah biasanya kan mungkin ya sambil masak sambil ngobrol gitu kan, baru setelah masakannya sudah siap gitu kemudian disajikan di ruang makan ya. Ini simbol-simbol kursi yang masuk ke dalam mejanya ya, ditata sedemikian rupa ya, jadi seperti masuk ke dalam meja. Ada 6 ya, ada 6 seat. Kemudian ada kulkas, ada simbol-simbol tungku ya, kompor. Kemudian ada wasbak untuk mencuci. Kemudian ini Anda perhatikan nih di kabinetnya ya, kitchen kabinetnya nih itu ada bukaan model ini ya, daun-daun pintunya nih masing-masing ini. Nah seperti itu ya, ini bisa Anda cermati nih. Ini contohnya kitchen floor plan simbol. Nih beberapa simbol nih. Ya, beberapa simbol ini bisa Anda kerjakan di sini atau Anda pakai microwave, dishwasher, trash compactor, refrigerator ya. Ini kulkasnya tapi ada simbol bunga salju ya. Nah, bisa jadi kulkas ya. Kemudian lanjut bathroom, kamar mandi ya, dengan berbagai simbol wastafel misalkan ini. Ada yang kotak, ada yang oval, ada yang sudut. Ya, kemudian ada yang seperti ini juga nih, sudut tapi agak siku. Ya, kemudian ada yang jajar 2. Ini kalau ini kan single ya. Terus kemudian ada yang jajar 2. Ya, belum lagi tampilan simbol-simbol kloset dan sebagainya. Ada yang kloset seperti ini, oval biasa, ada yang seperti bulat telur. Sampai dengan bathtub 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan banyak banget nih, tinggal mana yang dipakai. Harus dicermati di sebelah mana arah pembuangan airnya, air kotornya ya, jangan sampai keliru. Kalau begitu keliru nanti dampaknya saluran drainasenya atau pembuangan air kotor itu akan berubah ya denahnya. Nah kemudian biasanya dilampirkan juga ini untuk detail, contohnya kamar mandi ya, dari denah di sini ya, denah kamar mandi. Anda perhatikan ya, di sini ada ini area shower ya, area shower. Kemudian di sini ada wastafel dan ini adalah klosetnya. Kemudian dibuat gambar tampak ya. Ada elevasinya ya di sini. Berapa ketinggiannya, berapa lebarnya. Ya, ini benar-benar detail ya. Ketinggian keramik dari bawah ke atas ini biasanya kurang lebih 1 meter ya, setinggi orang berdiri gitu, supaya airnya tidak muncrat ya atau membasahi dinding seperti itu untuk kamar mandi. Nah ini tampak keseluruhannya. Ini area shower ya, ini kalau diteruskan di gambarnya. Ini area shower, kemudian wastafel dan kaca cermin ya, dan kemudian ini klosetnya. Lengkap juga di belakangnya ya, utilitas tempat ini pengadaan airnya untuk kloset. Kemudian lanjut landscape sekarang. Nah ini yang sebentar. Ini yang tadi saya bilang ya, landscape. Nah ini suatu denah landscape ya, ada suatu denah di sini. Ini yang tengahnya adalah hunian atau residence ya. Ini tampak dari atas ya, atap. Kemudian beberapa gambar di sini, gambar tanamannya, dan pastinya dia detail sekali nih di sini. Beberapa nama-nama pohon disebutkan ya. Nah kemudian yang untuk area perkerasannya, apa pakai keramik, atraso, yang licin kah, atau yang apa materialnya ya, tergantung dari kesepakatan ya, atau tergantung dari keinginan si pemilik rumah ya. Anda perhatikan di sini beberapa tanaman ya, ada yang bulat, ada yang kecil-kecil, ada yang ini ya, perkerasan ini bahkan ada decorate pattern concrete
Nah ini bisa jadi ini semacam plesteran tapi dimodif sedemikian rupa ya, bentuknya jadi diagonal supaya tidak monoton ya. Kemudian ada penutup paving ataupun batu-batu kecil ya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian beberapa contoh simbol, ada sitting group di sini ya, ada pohon perdu yang katakan kalau Anda perhatikan ya, seperti ini tanaman pembatas seperti pagar ya, tanaman perdu. Anda pernah lihat kan kalau kita biasa kadang ya, kalau di perumahan di pedesaan itu kan pagarnya bukan lagi pagar besi atau pagar kayu, mereka mungkin masih menggunakan pohon-pohon perdu seperti itu. Nah itu gambarnya seperti itu ya simbolnya. Nih Anda perhatikan ini berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda semua ini gambar simbol landscape atau tanamannya ya. Nah seperti itu kurang lebihnya. Ini Anda harus paham nih. Ini kalau yang seperti kincir ini sepertinya ini ya payung peneduh, betul nggak? Lanjut, building material. Nah ini banyak banget nih yang nanti diaplikasikan ke dinah ya. Ada common brick, ada cast iron, ada steel, ada brass, ada aluminium, ada plastik, ada plywood. Nah ini simbol-simbolnya seperti ini, tidak boleh keliru ya. Kemudian area service atau pemipaan biasanya, atau drainase saluran pembuangan air kotor maupun distribusi air bersih ya. Dan biasanya itu diberikan warna yang beda. Ini contoh nih, untuk pemipaan atau distribusi air bersih dia menggunakan warna kuning. Ini ya, dari bak tandon gitu, dia masuk ke area dapur, area kamar mandi ya misalkan. Kemudian untuk pemipaan rencana pipa air kotor beda lagi ya, warna ini warnanya biru atau warna hitam atau warna merah ya. Dari pembuangan ya, mana dari dapur, dari kamar mandi, kemudian masuk ke dalam misalkan ini septic tank misalkan. Nah pentingnya mempunyai rencana kerja seperti ini supaya suatu saat kalau ada kerusakan ya, katakan pipanya buntu, bumpet, tidak bisa mengalir misalkan ya, kita tahu letak kerusakannya di mana. Jadi waktu maintenance-nya itu lebih mudah gitu ya, tidak asal bongkar begitu, tapi dia lebih pasti begitu. Kadang kan seperti septic tank ini ya, septic tank itu kan lokasinya di bawah, kemudian biasanya tertutup ya, bisa tertutup keramik, bisa tertutup tanaman ya, tidak terlihat untuk misalkan 5 tahun 10 tahun ke depan ya, padahal itu adalah saatnya untuk menguras septic tank misalkan. Bingung dulu letaknya di mana gitu. Nah tapi begitu kita memiliki gambar kerja seperti ini, itu pasti akan lebih mudah di mana letaknya septic tank itu. Kemudian lighting, ini ya simbol-simbol lighting, simbol lampu, simbol saklar, simbol stop kontak, simbol kipas angin ini ya. Nah ini pengaplikasinya seperti ini. Ini katakan seperti ini suatu denah ya, denah. Ini satu kamar ini satu kamar. Nah kalau Anda ingat ya, dalam satu kamar itu pasti ada apa sih? Lampu, saklar, stop kontak ya kan. Nah ini, dan juga tak lupa saluran kabelnya nih, arah kabelnya kemana ini gitu. Ini pusatnya di sini ya, meterannya di sini nih, baru setelah itu distribusikan ke dalam rumah. Nah dari sini pun kita bisa memprediksi berapa biaya tanggungan pembayaran listrik kita nanti habisnya per bulan gitu. Kan kita bisa memprediksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik lampu misalkan, kalikan aja berapa watt gitu. Terus dia masuk kategori atau kriteria rumah apa, rumah sederhana, rumah mewah, itu sudah pengaruh nanti di KW-nya. Terakhir ya, furniture, beberapa simbol yang banyak banget terkait dengan simbol furniture. Anda bisa pilih di sini ya. Ada kursi, sofa, meja makan bentuknya beda-beda nih. Ada bulat, ada panjang, ada oval, ada lucu-lucu ya. Ini ada bulat, bundar, kemudian apa ini tempat tidur ya.
Nah ini banyak banget ini nanti. Ini bisa kita temukan dan ini pengaplikasiannya ya di sebelah ini di library-nya di AutoCAD. Nah kesimpulan apa dari perkuliahan hari ini atau topik hari ini ya? Pentingnya simbol dan gambar kerja merupakan bahasa visual kunci dalam industri arsitektur. Jadi yang saya ingatkan ya, tidak boleh sampai dengan keliru. Ya, itu harus Anda kuasai benar karena itu adalah bahasa atau untuk menyampaikan apa yang mau dikerjakan ya. Kemudian jenis-jenis simbol banyak tadi yang sudah kita bahas ya terkait dengan jenis simbol untuk elemen struktural, mekanikal, interior, landscape dan sebagainya. Kemudian prinsip penggunaan dia merupakan ini ya, harus konsisten, terorganisir karena informatif, itu sangat penting. Dan berarti terintegrasikan teknologi ya seperti BIM, AR, VR dan otomatisasi meningkatkan penggunaan simbol yang lebih dinamis dan interaktif. Begitu untuk diskusi kita hari ini ya terkait dengan materi simbol dalam gambar kerja arsitektur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik pembahasan yang berbeda pastinya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Perkuliahan kita tutup untuk hari ini. Terima kasih.